Shalom, Oke. shalom. Oke, suara saya sudah terdengar? Siap, sudah. Oke, langsung Pak, atau gimana? Siap, langsung. Oke, shalom, shalom. 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 Semuanya, perkenalkan nama saya Pendeta Joshua Christian. Meskipun saya masih muda, saya masih berumur 26 tahun. Saya punya istri satu, anak satu, istri saya lagi mengandung anaknya yang kedua. Saya sudah melayani Tuhan mungkin sekian belas tahun terakhir. Jadi sebelum saya SMP, saya sudah mulai pelayanan. Semua pelayanan saya geluti, saudara, mulai dari tarian, pendoa, ushers, apalagi kalau KKR, gerimis, hujan, nah saya pawang hujan. Terus semua pelayanan saya geluti, apapun pelayanan yang bisa saya ikuti. Nah, hari ini saya mau share satu hal yang sedang saya pelajari hari-hari ini. Mari kita buka sama-sama di 2 Korintus 12. Di 2 Korintus 12. Dan saya sungguh berdoa, biar benih firman yang Tuhan berikan, ini sungguh-sungguh bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan cuman, oh ya sekedar setiap awal bulan atau setiap awal minggu kita akan Zoom sama-sama. Tapi sungguh benar-benar ada firman Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan buat setiap saudara pada malam hari ini. Amin. Saudara, kemarin saya sebelum mulai PPKM, saya baru pulang dari Bali G di Sumatera Utara. Ya. Dan saya lagi sharing, saya lagi khotbah di anak-anak muda, dan saya lagi khotbah tentang bagaimana Petrus ditangkap Tuhan. Tiba-tiba selama saya khotbah, saya berpikir, bagaimana mungkin ada seorang yang sejelek Petrus bisa dipakai Tuhan? Selama khotbah, selama Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, selama menyampaikan firman Tuhan, saya mikir dan saya berpikir bagaimana mungkin Petrus nelayan nangkep ikan aja nggak bisa, dia pemarah, dia motong telinga imam, dia penakut, dia menyangkal Yesus 3 kali. Bukan hanya nyangkal di depan pedang, di depan pisau, saudara. Dia nyangkal di depan perempuan-perempuan, budak-budak perempuan. Saya berpikir kalau misalnya hari itu Petrus didatangi oleh jenderal perang dengan pedang, dengan tombak, dengan perisai. Dan semua jenderal perang bertanya, ayo Petrus sangkal Yesus, kalau enggak kamu akan kubunuh. Wajarlah mungkin. Tapi ini hanyalah budak-budak perempuan yang bertanya, bukankah engkau yang mengikuti Yesus? Dan sekejap nyalinya hilang. Nyali yang baru saja mengangkat pedang terhadap imam besar, hilang. Dan tiba-tiba dia jadi seorang pengecut yang berkata, oh tidak, aku tidak mengenal siapa itu nama itu. Bahkan dia mulai mengutuki Yesus. Itu yang paling berbahaya. Nah, saya ini berpikir bagaimana mungkin kemudian Petrus ini bisa dipakai menjadi dasar dari gereja. Dan apalagi kalau saudara pelajari sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bertemu dengan Petrus di samping Danau Galilea. Dan Yesus bertanya, kalau di dalam bahasa Indonesianya cukup dengan satu kata, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi dalam bahasa Yunani dengan sangat jelas, pertama dan kedua Yesus bertanya Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Yang kita sudah mengerti, agape adalah satu tingkatan kasih yang tidak meminta imbalan dan sebuah kasih yang paling tinggi yang dimiliki oleh bahasa Yunani, agape. Kasih tanpa mengharapkan imbalan, kasih tanpa mengharapkan ada sumbangsih kembali, dan kasih yang rela untuk memberikan segalanya. Dan waktu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai engkau rela memberikan segalanya? Petrus menjawab, Tuhan, aku ini filia terhadap engkau. Dan kalau saudara mengerti, filia ini adalah kasih as a friend. Ya oke, aku sayang sama kamu, tapi yang nggak gitu-gitu amat. Kalau saudara, karena di sini saya lihat semua berumur ya, tapi mungkin saudara mengenal dengan kata friend zone. Hanya sayang sebagai ya teman lah, nggak usah yang lebay. Dan hari itu Petrus berkata, Yesus, aku sangat mencintai engkau. Tapi aku hanya filia, aku hanya mencintai engkau as a friend.
Dan Tuhan tanya Petrus, apakah kau agape? Dan pertanyaannya kedua, Petrus menjawab, Yesus, aku filia terhadap engkau. Dan pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya Petrus, apa sungguh engkau filia kepadaku? Dan Petrus menjawab, Yesus, engkau mengenal apa isi hatiku. Dan saya simpulkan bahkan, mencintai as a friend pun, mengasihi sebagai teman pun, Petrus tidak mengasihi Yesus. Tapi terbukti Petrus tetap dipilih Tuhan menjadi penerus, menjadi pemimpin bagi 11 rasul lainnya. Kok bisa? Nah, kemudian saya mulai pelajarin firman dan di Alkitab ditulis seperti ini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. Saya ini, Paulus tuh ngomong gini. I was given the gift of a handicap. Aku ini mendapat karunia sebagai orang cacat. Aneh ya. Paulus mendapat karunia sebagai orang cacat. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesianya di situ, aku diberi duri dalam dagingku. Dan kemudian di Alkitab ditulis gini. Dan semua kelemahan ini, fakta-fakta yang iblis berikan, ini membuat aku berlutut dan membuat aku menyembah Allah. Pada pertama aku tidak menerima ini sebagai karunia. Karunia cacat ini aku nggak terima. Dan aku memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkirkannya daripadaku. Ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Dalam bahasa Inggrisnya 3 kali aku memohon, aku berdoa, aku begging. Tuhan tolong supaya kelemahanku ini dicabut. Saya ini selalu berkata gini, tidak ada satu orang pun ingin jatuh dalam dosa perzinahan kok. Tidak ada satu orang pun dia ingin jatuh dan bangun dalam hal keuangan, kesombongan, bohong. Nggak ada. Dan kemudian di Alkitab ditulis gini, tapi Yesus berkata, my grace is enough. Anugerahku cukup dan itulah yang kau butuhkan. Sebab kekuatan Tuhan akan turun di tengah kelemahanmu. Di dalam bahasa Indonesia ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Dan di ayat yang ke-10, Paulus menutup dengan, dan aku membiarkan Kristus men-take over hidupku. Semakin aku lemah, disitulah semakin aku kuat. Dalam satu terjemahan, saya suka banget, dia kita ditulis gini. Sebab kelemahanku menjadi portal bagi kekuatan Allah. Dan kemudian saya mulai mempelajari, dan hari ini kita mau sama-sama pelajari tentang orang-orang lemah yang dipakai Tuhan dengan sangat ajaib. Mari kita buka sama-sama sekali lagi di Kejadian 12, ayat yang ke-12. Kejadian 12, ayat yang ke-12. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Apabila orang Mesir itu melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan kau hidup. Lalu ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, mengingini istrinya. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai, betina dan unta. Oke, sekarang saya mau tanya. Saudara, kan di sini saya melihat ada banyak yang istri. Saudara, bagaimana perasaan saudara sebagai istri kalau suamimu tidak membela engkau, bahkan suamimu malah menjual engkau, saudara? Sebagai suami harusnya menjadi penolong, harusnya sebagai pelindung. Tetapi hari itu apa yang Abram dan apa yang Abraham lakukan? Abraham menjual istrinya. 1, Abraham takut mati. Yang kedua, Abraham mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta, dan buat Abraham itu cukup. Saya mau tanya saudara yang di tempat ini, saudara adalah istri-istri. Kalau saudara dijual, rasanya seperti apa dan pengen
Saudara apain itu suami kayaknya saudara ya. Rasanya kok dilempar sendal kayaknya kok masih terlalu baik ya saudara ya. Tapi berhubung di sini pendeta-pendeta semua harus sopan sedikit. Tapi saudara bisa bayangin itulah yang Abram lakukan. Tuhan berhadapan dengan seorang yang takut mati, seorang yang bahkan menjual istrinya demi nyawanya sendiri. Dan di saat Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai, everything's fine. Sampai akhirnya Tuhan harus turun tangan. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan buat hidup Abraham. Saudara, buat saya, kenapa Tuhan nggak memilih pasangan suami istri yang lebih baik? Yang tidak mandul, yang suaminya yang jantan, suaminya yang benar-benar membela dan melindungi istrinya. Tapi tahukah engkau, dari pasangan yang sama, dan kalau saudara mengerti, kemudian Sarah pun melakukan hal yang sama, menjual suaminya kepada budaknya. Tidak jauh berbeda suami istri ini, saling menjual satu sama yang lain. Tapi saudara tahu, it's a gift of handicap. Dan di Alkitab ditulis, Tuhan memberikan anak perjanjian, Abram namanya diubah menjadi Abraham, dia menjadi bapak orang beriman, kekayaannya sangat banyak, dan yang paling keren, yang paling dahsyat, kita mengenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita tidak mengenal sebagai Allahnya si A, si B, yang mungkin lebih baik dari Abraham. Tapi kita mengenal dialah Tuhan, Allah Abram, si penakut itu. Saudara, Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat ajaib. Benar kalau ada satu lagu yang berkata Tuhan adalah Allah yang heran. Dulu papa saya suka komplain, kenapa Allah disebut Allah yang heran. Tapi setiap kali saya lihat Alkitab, saya baca, saya melihat iya, membingungkan Alkitab itu. Mari kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-15. Saya akan banyak buka Alkitab. Mungkin saya bacakan aja, nggak usah share screen. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraan orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Nggak usah di-share screen. Nggak usah di-share screen, biar saya bacakan aja. Saudara, ini adalah orang yang kedua. Orang yang kedua bernama Ehud, seorang Benyamin. Saudara, kalau saudara mengerti, Benyamin, arti nama Benyamin adalah the son of my right hand. Atau artinya adalah anak dari tangan kananku. Dalam bangsa Israel, tangan kanan dianggap sebagai tangan yang memberikan berkat, memberikan tangan Tuhan yang memberikan kebaikan, dan tangan kiri adalah tangan penghakiman. Dan kalau saudara pelajari di Alkitab tentang pasukan Benyamin yang memakai alih-alihan menggunakan pengumban dengan tangan kiri, mereka ini bukanlah orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang cacat yang kehilangan tangan kanannya. Entah itu di dalam peperangan, entah itu di dalam kecelakaan, atau mereka cacat dari lahir, tetapi mereka menggunakan tangan kiri bukan karena mereka spesialis, bukan. Mereka menggunakan tangan kiri mereka karena mereka cacat. Dan mereka disebut sebagai orang-orang yang aneh. Karena Benyamin artinya adalah anak dari tangan kananku. Jadi bagi suku Benyamin, seorang yang kidal, seorang yang hanya bisa menggunakan tangan kiri, itu adalah seorang yang dikucilkan. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, inilah Ehud yang mengangkat pedang dan membunuh Raja Eglon yang gemuk. Dengan apa? Tangan kiri. Dia dicek semua senjata. Di sisi kanan tidak didapati senjata. Kenapa? Dia seorang yang kidal. Saya benar-benar berpikir, Tuhan,
Mungkin waktu dari sejak dia kecil, dia seorang yang dikucilkan, dia seorang yang tidak diandalkan. Saya tidak pernah bisa menemukan artikel tentang apa yang terjadi dengan tangan kanan Ehud. Kenapa dia menjadi seorang yang kidal dan dibiarkan kidal oleh orang tuanya. Tapi melalui tangan kiri dari Ehud inilah, tangan yang katanya membawa kesialan, membawa penghakiman Tuhan, membawa kotor. Tapi dengan tangan yang sama, Ehud membebaskan bangsa Israel. Dia bukan hanya membunuh raja, tetapi kemudian dia memimpin seluruh pasukan. Orang berikutnya bernama Elisa. 1 Raja-Raja 12, ayat yang 29. Lalu Yerobeam menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung dari yang satu, dan ke Dan untuk menyembah patung yang lain. Dan disinilah cerita tentang bagaimana Elisa sedang ada di Betel, dan kemudian ada anak-anak yang mencemooh dan berkata, naiklah botak, naiklah botak. Saudara tahu apa yang hari itu sedang Elisa lakukan? Elisa ini baru saja menerima jubah Elia. Dan dia sedang ada di Betel. Untuk apa? Dia sedang di Betel untuk dia menyampaikan pesan Tuhan, pesan kemarahan Tuhan. Dan saudara tahu, saya baca sebuah artikel, anak-anak ini datang, anak-anak dari kota, mereka bukan anak-anak yang biasa. Mereka menyebutkan naiklah, itu artinya gini, Elisa, ikuti tuanmu yang katanya itu naik ke surga. Saudara nangkap sampai sini? Naik ke surga loh sana. Kan katanya tuanmu naik ke surga. Sana, naik ke surga lah kamu. Dan hati Elisa yang sedang menegur Betel, hati Elisa yang sedang berjalan dengan galau karena baru ditinggal Elia, dia nggak tahan dan dia mengutuk. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beruang keluar dan kemudian mencabik-cabik. Dari seluruh kota Betel, nama Elisa menjadi nama seorang yang sangat tercoreng namanya. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang percaya bahwa Tuhannya naik ke surga. Saudara bisa bayangin nggak sih? Saya nggak tahu lah saudara ini dari gereja mana aja ya. Tapi anggaplah ceritanya saudara ini mendengar berita, katanya Pak Wesley ini pengangkatan. Dan semua orang berkata, oh tuh pengangkatan, tuh bilang aja udah nggak mau pelayanan, bilang aja lagi isolasi mandiri, tapi pengangkatan. Kira-kira itu yang sedang terjadi hari itu di Betel, saudara. Elisa, tuh ikutin sana Elia. Karena itu cerita menjadi heboh, menjadi trending topik. Kira-kira ejekannya seperti ini menurut artikel. Ayo botak, mana katanya tuanmu naik ke surga, ikut naik dong kamu ke sana. Ayo botak, ikutin ke sana tuanmu. Kira-kira ejekannya itu seperti itu, saudara. Dan Elisa nyeplos kejadian. Elisa bukan seorang yang baik. Elisa seorang pemarah. Elisa seorang yang temperamen. Tapi dari orang yang samalah, minyaknya tidak habis-habis untuk janda. Memberikan anak, membangkitkan anak kecil yang sudah mati, mentahirkan maut dari kuali, menyembuhkan kusta, membuat kapak besi terapung, membuat kesembuhan, bernubuat, dan semua nubuatannya jadi. Bahkan dari tulang Elisa, mayat pun dihidupkan. Dari seorang yang apa? Dari seorang pemarah. Dia bukan seorang yang baik, seorang pemarah. Seorang yang membunuh anak kecil. Elisa nggak main-main. Kejahatannya nggak main-main. Kejahatan Elisa adalah membunuh anak kecil. Tapi Tuhan pakai hidupnya. Selanjutnya, Yohanes 4 ayat yang ke-39. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat yang ke-40, orang Samaria itu meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka.
Orang Samaria meminta orang Yahudi tinggal di tengah-tengah orang Samaria. Ayat yang ke-41, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Ini adalah cerita tentang revivalist. Seorang yang membawa lawatan buat satu kota. Dan hari ini saya berpikir, banyak orang yang lebih takhir dari perempuan kusta yang sudah menikah 5 kali. Dia nikah cerai. Menurut sejarah, perceraian ini beragam alasannya. Ada yang berkata karena dia mandul, maaf. Ada yang berkata karena wanita ini mandul. Ada yang berkata karena perempuan ini tidak pernah puas dengan laki-laki. Yang pasti perempuannya adalah bukan perempuan yang baik. Dia perempuan penyembah berhala. Dia perempuan yang kawin cerai. Tapi dari perempuan yang sama, lawatan terjadi. Saudara, hari ini menjadi pertanyaan, apa yang menjadi alasanmu hari ini? Saya yakin saudara yang ikut Zoom ini, saudara pendeta, saudara ibu pendeta, saudara pelayan Tuhan. Dan engkau lebih baik dari perempuan ini, kau lebih baik dari Elisa yang pernah membunuh anak kecil, saudara lebih baik dari Ehud, saudara lebih baik dari Abraham yang menjual istrinya, saudara lebih baik dari Petrus yang menyangkal Yesus nggak sekali tapi 3 kali. Tapi Tuhan memakai mereka dengan sangat kecil. Saudara tahu dari perempuan inilah satu kota diselamatkan. Sebelum para revivalist seperti Catherine Kuhlman, Amy McPherson, ada seorang perempuan Samaria yang bahkan namanya pun kita nggak pernah tahu sampai sekarang. Tapi dari perempuan yang berzina inilah Yesus tinggal di tengah-tengah orang Samaria. Dan lawatan terjadi. Saudara mau lihat lawatan? Saudara mau lihat kotamu diselamatkan? Saudara mau sungguh-sungguh melihat ada satu kota yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan orang benar-benar berkerumun. Karena mereka tahu ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan nggak pernah cari yang sempurna. Tuhan cari orang-orang yang mau. Saudara, sebelum saya melanjutkan, saya mau kesaksian. Saya ini waktu saya SMA, saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Waktu saya SMA, saya akan pilih kuliah. Dan saya datang kepada ayah saya. Dan saya bilang, Pak, kayaknya Joshua mau jadi hamba Tuhan. Dan Joshua mau jadi hamba Tuhan lah. Mau kuliah, mau pelayanan, mau semuanya. Dan hari itu papi saya punya mimpi untuk saya jadi dokter. Seperti wajarnya ya, semua orang tua mengingini anaknya jadi dokter. Saya juga nggak tahu kenapa. Semua orang tua pengen anaknya jadi dokter. Tapi sama papa saya pun ingin saya jadi dokter. Dan hari itu saya bilang, Pak, tapi aku nggak bisa nolak panggilan Tuhan. Tuhan mau aku jadi hamba Tuhan. Dan muka papa saya yang kecewa, saya nggak pernah bisa lupa sampai sekarang. Tapi hari itu ada satu kalimat yang secara tidak sengaja keluar dari mulut saya. Saya bilang gini, Papi kan mau Joshua jadi dokter. Joshua nggak akan ngambil sekolah dokter, nggak sempat waktunya. Harus kuliah 5 tahun, 4 tahun, sama koas 6 tahun, belum ngambil spesialis, nggak sempat waktunya. Joshua akan jadi hamba Tuhan. Tapi Joshua janji akan tetap menyembuhkan orang-orang sakit. Dan saudara tahu hari ini mungkin sudah kesekian kalinya mungkin. Saya 2 tahun lalu pergi ke pedalaman Luwuk. Dan hari itu saya jadi dokter dadakan. Tapi selebihnya saya pakai karunia kesembuhan ilahi. Saudara. Di situ juga saya ngelihat yang namanya orang lumpuh berjalan. Tanpa obat apapun. Disitulah saya ngelihat yang namanya orang penyakit kuning sembuh dengan vitamin C. Disitulah saya ngelihat orang-orang yang sakit gigi, sakit diare, sembuh dengan Joshua yang nggak pernah sekolah dokter. Tapi karena roh Allah mengalir di tengah-tengah. Dan hari ini kalau ada, Tuhan izinkan ada banyak orang sakit di sekitar saya. Ada banyak orang yang sedang isolasi mandiri dan lain sebagainya. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih.
Semua orang menjuluki saya malaikat tak bersayap, saudara. Kenapa? Saya ngirim obat ke rumah demi rumah. Kami ketok, kami telepon, kami doakan dari rumah demi rumah. Dan mereka akan bertanya, kamu ini kan bukan dokter, kamu ini siapa? Kamu punya rumah sakit? Enggak. Tapi kenapa orang-orang sembuh kalau kamu doain? Saya mau berkata, di dalam kelemahanlah aku kuat. Tuhan nggak mencari orang-orang yang sempurna. Tuhan cari orang-orang yang mau dipakainya, saudara. Dan hari ini saya sedang panen jiwa-jiwa. Saya sungguh sedang melihat bagaimana lawatan besar sedang terjadi, saudara. Saya lihat orang-orang sakit disembuhkan. Saya lihat benar-benar ada orang-orang yang kata dokter nggak ada harapan. Tiba-tiba mereka sembuh. Saya sungguh melihat benar. Kalau Tuhan bisa pakai orang Samaria, Tuhan bisa pakai Yunus. Ada orang terakhir yang saya mau share adalah orang yang buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 1-3 ketika Yesus sedang lewat. Ada seorang yang buta dari lahirnya. Dan murid-muridnya bertanya, kenapa orang ini dilahirkan buta? Jawaban Yesus hanya satu. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Saudara, saya mau katakan setiap kelemahan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini saudara melayani di gereja kecil. Kalau hari ini saudara nggak punya uang untuk renovasi gereja. Kalau hari ini saudara nggak punya uang untuk bahkan merawat jemaatmu yang sedang sakit. Kalau mungkin hari ini saudara punya kelemahan. Kalau hari ini mungkin saudara punya kekurangan. Saya mau katakan di dalam kelemahan dan kekurangan pun. Itulah portal bagi kuasa Tuhan. Itulah portal bagi kuasa Allah. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan satu orang pun dengan sekedar, tapi Tuhan punya rencana yang besar. Ada seorang yang bernama Christopher Dufley. Dia adalah seorang yang prematur dan buta. Dia dibuang oleh kedua orang tuanya, dan saat balita dia didiagnosa sebagai seorang yang autis. Dia buta, prematur, dan dia autis, dan dia dibuang oleh orang tuanya. Tapi saudara tahu hari ini, dia berkhotbah, dia melayani generasi muda, dan dia menjadi seorang WL. Dan dia menjadi seorang yang membawakan lagu yang kita semua sudah tahu. Open the eyes of my heart. Saudara, ada seorang yang bernama Cody Lee. Harusnya saya pengen tayangin videonya. Tapi belum saya download, saudara, maafkan saya. Saudara bisa lihat nanti di YouTube, seorang yang bernama Cody Lee. K-O-D-I-L-E-E. Dia adalah seorang yang autis. Dia seorang yang buta. Tetapi dia mengikuti American's Got Talent. Amerika Mencari Bakat di season yang ke-14. Dan saudara tahu dia mendapat Golden Buzzer. Kalau saudara tahu pencetan yang emas itu loh. Dan dia menjadi juara di season yang ke-14. Dan saudara tahu, Cody Lee seorang yang cacat, autis, buta. Apa yang dia lakukan? Dia bernyanyi sembari main piano. Saudara, di belakang saya ada keyboard. Tapi bahkan saya nggak bisa main sebagus Cody Lee, saudara. Saya nggak bisa main lebih bagus dari seorang yang buta, seorang yang autis. Ada seorang yang bernama, saya lupa namanya. Dia adalah seorang chef, tapi dia buta. Dia nggak bisa melihat, dan dia merasakan semua masakan matang atau tidak dengan cara dia cicipi, dia makan, saudara. Saya lupa, maaf namanya siapa. Dan dia berhadapan dengan semua juri-juri The Master Chef. Salah satunya adalah juri yang paling kejam dan juri yang paling kasar, Gordon Ramsay. Yang saat pertama kali di dalam perlombaan, Gordon Ramsay berkata, gimana mungkin kamu buta dan kamu mengikuti kompetisi ini. Dan saudara tahu, orang ini juga lah yang ujungnya memenangkan perlombaan The Master Chef. Seorang perempuan buta. Saudara tahu saya punya 2 mata saja, saya nggak bisa masak telur, saudara. Tapi ada seorang yang buta, dan dia memenangkan lomba
Oh, Christine H namanya. Christine H. Terima kasih Bu Melani. Christine H adalah seorang yang buta, tapi dia bisa masak. Tanpa resep apapun. Dia hanya mengikuti masakan yang pernah dimasak oleh almarhum Mama. Dan saya akan tutup dengan seorang yang bernama David Ring. David Ring adalah seorang yang waktu dia lahir, dia dikatakan sudah meninggal. Mujizat, 18 menit setelah dia dinyatakan meninggal di saat bayi, tiba-tiba dia nangis dan dia bernafas. Dan dia kena penyakit cerebral palsy, itu penyakit kerusakan otak yang tumbuh dengan cacat dan lain sebagainya. Dia mencoba bunuh diri, di umur 14 tahun orang tuanya meninggal, dia dioper dari satu keluarga kepada keluarga, karena nggak ada orang yang bisa ngerawat seorang yang cacat ini. Dan terlebih, di hampir umur yang ke-14-15, dia menjadi depresi, dia berkali-kali mencoba bunuh diri, dan semakin banyak orang yang tidak tahan dengan orang ini. Tetapi di umur yang ke-17, dia bertemu dengan pribadi Yesus. Dan dalam 6 tahun, dia lulus SMP, SMA, dan juga S1. Dia khotbah, dan salah satu quotes dari David Ring adalah, saya adalah seorang yang mengidap kecacatan otak. Saya cacat berbicara. Otak saya tidak berjalan dengan baik, tetapi saya tetap bersaksi dan berkhotbah. Apa yang menjadi alasanmu sekarang? Saudara, buat saya quotes dari orang ini adalah wow. Dan dia berkata, David Ring berkata, saya mengidap cerebral palsy, tapi cerebral palsy tidak pernah memiliki saya. Dia seorang yang cacat, tapi dia dipakai Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang sharing khotbah. Saya bisa melanjutkan dengan Nick Fujifik. Saya bisa melanjutkan dengan sangat banyak orang yang secara fisik, secara kasat mata dia cacat. Tapi dia jauh lebih sempurna, dia jauh lebih sehat dari semua kita. Coba hari ini kita lihat hidup kita sama-sama. Hidupmu sempurna, saudara. Minimal kau punya pulsa, kau punya kuota untuk saudara ikut Zoom ini. Saudara lebih berkelimpahan dari banyak orang di luar sana. Minimal saya melihat saudara semua punya tembok dan punya atap. Minimal saya belum melihat saudara yang Zoom di pinggir jalan. Saya ngelihat semua saudara punya rumah. Semua saudara punya handphone. Beberapa saudara pakai earphone. Kita sangat sempurna. Tapi apakah kita sudah melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari Abraham dengan imannya? Ehud yang mengalahkan musuh. Elisa yang berjalan dengan mujizat. Apakah kita bisa mengalahkan seorang wanita Samaria yang membawa lawatan? Ataukah kita bisa mengalahkan seorang yang buta dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Kita sempurna, saudara. Tapi berdoalah Tuhan, biar hidupku menjadi portal bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Biar hidupku ini sungguh menjadi portal bagi kemuliaan. Biar hidupku ini menjadi portal bagi kekuatan, bagi mujizat, bagi yang besar, bagi yang ajaib dan dahsyat. Biar sungguh lawatan itu mengalir melalui hidup kami. Biar kita ini bukan menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain. Biar kita ini bukan jadi orang-orang yang melihat dengan sepandang mata. Tapi kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, pakai aku juga, Tuhan. Pakai aku yang pemarah, pakai aku yang miskin, pakai gerejaku yang masih kecil, masih bertumbuh, pakai gerejaku yang masih perintisan, pakai gerejaku yang atapnya bolong dan bocor. Tuhan, pakai aku yang seringkali khotbah tidak baik. Tuhan, pakai aku yang seringkali kurang sempurna ini, Tuhan. Kalau Tuhan bisa memakai
semua para hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Tidak ada alasan untuk tidak kita melayani Tuhan. Hari ini pesan Tuhan buat setiap saudara. Jangan terfokus kepada kelemahanmu. Jangan terfokus kepada kekuranganmu. Jangan terfokus dengan kau berkata, iya tapi aku belum punya fasilitas ini. Aku belum punya fasilitas ini. Fokuslah dengan kemuliaan Tuhan. Sebab di tengah kelemahan pun aku kuat. Biar kelemahan kita menjadi portal bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama tutup Alkitabmu. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami yang terlalu takut. Ampuni kami yang terlalu suam. Ampuni kami yang meragukan kuasa-Mu, Tuhan. Ampuni, ampuni. Yes. Pakai kami, Tuhan. Tolong, tolong, tolong. Tolong, Tuhan. Biar hidup kami menjadi portal bagi kemuliaan. Kami mau berjalan dengan mujizat. Kami mau berjalan dengan keajaiban. Pakai kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kembali lagi. Jos. Ya. Penting sekali. Apakah sesuatu yang berdasar seperti Daud. Sejak dia masih sangat belia. Dia dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Diurapi urapan raja oleh Nabi Samuel. Tapi kita sama-sama tahu dia tidak langsung menjadi raja. Dia kembali menjadi seorang gembala domba kambingnya yang beberapa ekor yang dipercayakan ayahnya. Tuhan melihat hatinya Daud tentunya. Dan sampai sebuah puncaknya ya dia masuk ke istana menjadi armor bearer dari Saul. Petik kecapi sampai puncaknya ya ini hadapin Goliat. Oke, kita tahu. Nah, saya mau coba ya kita sama sharing pemetaan diri. Banyak orang tidak sadar bahwa dia itu berharga di mata Tuhan. Nah, itu satu. Dia terus hidup di dalam dimensi mengeluh. Minta belas kasihan. Dia terus hidup dalam sebuah dimensi kelemahannya terus berlangsung. Pentingnya pemetaan diri. Ya, kira-kira bisa share sedikit, Jos. Thank you, Jos. Oke, mungkin untuk pemetaan diri itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengenal siapa kita secara tubuh jiwa roh, secara kutuk dari orang tua, secara kelebihan, secara bakat dari orang tua yang ada di atas kita. Nah, saya ini melihat bagaimana anak saya ini kan punya anak perempuan, dan saya melihat bagaimana sejak dia muda, dia ini sudah sangat kelihatan sifat-sifatnya. Sifatnya yang paling kelihatan mulai dari percaya dirinya, kepemimpinannya, dan yang buat saya paling kagum adalah bagaimana dia bisa mengenal orang. Saya ini melihat bagaimana gini, kalau dia tahu ini adalah anak buah omanya, karena omanya kan punya pelayanan, dan dia bisa ngelihat ini adalah anak buah omanya, maka dengan sangat pede dia akan nyuruh-nyuruh. Tidak usah pura-pura nangis, tidak usah pakai drama Korea. Dia tinggal, baru 1 tahun loh saudara. Nanti pasti makanan atau minuman pasti datang. Giliran dia tahu ini adalah papahnya yang paling nggak bisa tahan sama anak perempuan, dia akan drama Korea, saudara. Pura-pura nangis. Tapi kalau dia cuma berdua sama mamahnya, dia berubah menjadi wanita tegar, saudara. Nah, saya ini melihat, ini pemetaan baru anak ini. Saya melihat, aduh ini anak ya, sangat mengenal siapa dirinya sendiri dan mengenal siapa orang di sekitarnya. Dan saya melihat, wah ini calon pemimpin hebat. Ini calon pemimpin yang sangat bisa mengerti anak buahnya, posisinya di mana. Nah, yang kedua yang saya juga lihat dari anak, dia bagaimana dia sangat tahu posisi-posisi yang lucu, yang gemesin bagi banyak orang. Dadah-dadah lah, apalah, adalah tingkahnya. Kalau di depan kamera seperti apa, waduh ini buat saya ini calon artis juga ini ya. Ini calon artis, itu pemetaan diri. Dan mungkin kalau kita shock gitu, wah ini kok
bisa muncul artis dan percaya diri seperti ini ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Saya ngelihat diri saya sendiri gitu. Oh ya, papahnya sangat percaya diri, papahnya pemimpin, omanya pemimpin, ya pasti cucunya, anaknya nggak jauh-jauh dari seorang pemimpin. Amin. Gitu ya. Jadi saya ngelihat pemetaan diri itu sangat penting. Waktu saya di awal-awal saya sedang explore tentang bukan masa depan lah ya, tentang kekuatan dan kelebihan saya dan bagaimana Tuhan bisa memakai hidup saya. Saya ngerti Tuhan akan pakai saya jadi hamba Tuhan. Tapi kan tetap pertanyaan, sebagai apa? Hamba Tuhan itu kan pembantunya Tuhan, toh. Pembantu suruh ngurus tanaman, pembantu suruh jadi supir, pembantu semua loh. Semua hamba Tuhan. Nah, saya lagi bingung, saya ini cocoknya jadi apa ya Tuhan? Pemain musik kah, penari kah? Dan di situ saya ngerti tentang pemetaan diri, tentang bagaimana saya ini harus jadi pemimpin. Jadi saya harus bisa main musik, saya harus bisa khotbah, karena ujungnya saya ini akan jadi pemimpin. Nah, itu adalah pemetaan diri. Jadi pemetaan diri ini adalah bagaimana saudara bisa mengkerucutkan kekuatan apa yang saudara punya dan saudara bisa lebih maksimal di situ. Kira-kira begitu Pak Wesley. Mungkin cukup jelas kah? Ya, pemetaan itu penting ya saudara. Ya, betul. Kedua, respon hati kita. Dan ketiga, kedua itu sebenarnya pengenalan akan Tuhan dulu ya secara pribadi ya, baru bisa ada respon. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, apalagi dekat erat, dan bisa tahu apa yang menjadi kehendak, rancangan, panggilan ilahi Tuhan dalam setiap kehidupan kita tidak bisa respon. Nah, kalau kita respon, tahap berikut itu adalah bisa nggak kita setia, kita taat, konsisten terus dalam panggilan itu. Banyak orang berjalan, Tuhan ingin jalan, katakan umpamanya 10 km, baru jalan 1 kilo dia sudah belok, udah berhenti, udah malas, sudah jenuh. Dan berbagai ada yang tidak bisa menghadapi segala tekanan, persoalan. Padahal Tuhan izinkan, kira-kira gitu. Nah mungkin Jos bisa jelasin mengenai alur seseorang dipanggil, mungkin dia tidak ngerti pemetaannya, dia tidak mungkin dia kurang mengenal gimana panggilan alurnya itu sampai dia bisa menjadi seorang yang betul-betul jadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Secara singkat aja, Jos. Kalau saya pakai ayat ini, Pak Wesley. Ya. Di Alkitab itu ditulis, di saat Petrus tahu siapa Yesus. Petrus berkata, Yesus, engkau adalah Mesias. Di situ Yesus berkata, oke Petrus, karena kamu tahu aku Mesias, sekarang I will tell you who you are. Sekarang aku, Tuhan, yang akan memberitahu kamu siapa. Kamu adalah Petrus, kamu adalah batu karang. Jadi waktu kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu siapa kita. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita ini kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Betul. Ya. Nah, waktu kita mengenal siapa Tuhan, kita akan tahu siapa kita, destiny kita apa. Itu seperti itu. Ya. Tapi Yesus juga katakan bahwasanya bukan engkau yang ini, tapi Bapakku yang di surga yang memberitahukan kamu, betul ya? Nah, jadi betul kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, betul pasti. Untuk mendapatkan sebuah urapan, pewahyuan dari Tuhan sehingga kita ini bisa bergerak di dalam kehendak Tuhan ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanya, silakan. Kita lihat ada cukup banyak di tempat ini, 124 orang. Ayo mari kita berinteraksi. Berikutnya, satu lagi Jos. Ya, Pak. Mengenai apakah pilihan Tuhan itu kepada seseorang karena ada prerogatif. Tuhan memilih itu ada yang spesial. Saya ini tidak termasuk yang spesial. Pak Pendeta Joshua, saya ini ya biasa-biasa saja, tapi teman saya ini karena dia spesial dipilih Tuhan. Seperti Yesus juga punya murid kesayangan. Nah, kira-kira menurut Jos gimana kira-kira itu mengenai saya sempat mempelajari tentang orang-orang yang kan harusnya kan cinta Tuhan itu sama ya. Ya menurut nalar itu kan cinta Tuhan kepada umat manusia itu kan rata. Tapi kenyataannya tidak. Dan kenyataannya pada ayatnya jelas
Tuhan mencintai seseorang lebih daripada orang lain. Gitu. Nah, buat saya gini, ujungnya adalah respon. Saya mau cerita ini, kita mensimpelkan ya. Saya ini bukan anak kesayangan dari papa dan mama saya. Anak kesayangan anak pertama, yaitu kakak saya. Kakak saya jauh lebih baik, kakak saya jauh lebih berprestasi, kakak saya jauh lebih sehat, kakak saya jauh lebih lucu, kakak saya pendiam, kakak saya, wah semuanya lah jago bisnis dan lain sebagainya. Dan saya ini anak kedua. Dan saya ini bukan anak yang paling dicintai sebenarnya. Kalau orang tua saya bisa jujur ya, kalau orang tua saya mau jawab jujur. Tapi menurut saya tetap beda. Tapi saya ngeliat gini, waktu respon saya oke, ya udah, memang saya nggak di awal ya, ini di awal. Memang saya nggak terlalu dicintai, tapi bukan itu berarti menjadi alasan untuk saya tidak mencintai. Dan saya bisa melihat sungguh hari ini, saya sangat dicintai oleh papa mama saya. Dan itu adalah ujungnya adalah bagaimana proses. Itu ujungnya adalah bagaimana respon. Karena gini, saya melihat bagaimana Daud, bagaimana Petrus. Mereka bukanlah orang-orang yang wow, tapi mereka punya hubungan sama Tuhan. Mereka punya hubungan. Daud tidak pernah pilihan Allah yang pertama. Jelas Tuhan berkata, aku memilih Saul. Jelas ayatnya. Jelas loh. Jelas aku memilih Saul. Tapi perjalananlah yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Bahkan Daud adalah seorang yang di Alkitab ditulis, seorang yang sangat dicintai Allah, a man after my own heart. Ya. Dan Petrus, bayangin ya, setelah Petrus menyangkal Yesus, Petrus punya pilihan untuk kabur dan tidak bertemu Yesus. Tapi begitu Petrus tahu Yesus ada di pinggir danau, semua rasul-rasul yang lain naik kapal loh. Tapi di Alkitab ditulis Petrus pakai jubah fisher of men, saya sebutnya. Dan dia berenang, dan di Alkitab ditulis Petrus mendahului semua yang lain. Itu apa? Hubungan. Iya, iya. Jos, sangat tertarik tadi Jos sampaikan, saya punya kuku, mungkin lebih dicintai papa mama dari kuku. Saya kok agak sedikit ngelitik gitu ya. Ya mohon maaf nih, ngelitik. Biasanya setahu saya ibu-ibu banyak sini ibu-ibu ya. Ibu-ibu lebih sayang sama anak paling kecil. Kalau papa memang lebih ke anak gedenya yang besarnya, yang menjadi ya namanya putra mahkotanya, harapannya. Itu umum yang saya lihat lah. Mungkin saya salah. Contoh ya, seperti Yakub sama Esau. Ya mamanya lebih sayang sama Yakub. Ya lebih dari ini. Kita banyak, saya lihat cukup banyak, mama itu lebih sayang yang kecil. Papanya yang gede. Akhirnya berantemlah di rumah. Itu beberapa hal. Saya percaya Joshua dari kecil itu disayang Bik Mama. Sangat disayang Bik Mama. Ya, beda dengan kuku-kuku itu milih-milih makan. Jadi mama itu udah sebel juga. Nah, tapi gini Pak. Saya itu di rumah lebih kakak daripada Stephen. Lebih kakak ya. Gitu. Jadi Stephen itu yang manja. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya mama pulang malam kelamaan, Stephen akan nangis. Stephen akan nangis nyariin mamahnya. Nah, saya itu enggak. Jadi saya ini orang yang tough gitu loh. Saya adalah orang yang nggak butuh mamah gitu loh. Mau ada mama, mau ada papa, ya saya hidup gitu. Nah, kalau Koko saya ini orang yang sangat mama gitu. Jadi nempel banget. Waduh, kalau dulu sih udah kayak perangko itu mama sama kakak saya ya. Gitu. Ya. Ini turun ke anaknya ya. Ya Jos. Oke, Jos, ini ada yang menanya ini dari Pak Hari. Berbicara tentang panggilan Tuhan, apakah cukup modal setia, tapi tidak bertumbuh? Perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Pertanyaan itu. Terima kasih. Jesus bless you. Ya, itu sebenarnya pertanyaan dan juga jawaban ya Pak. Udah nanya dan juga udah jawab dengan perumpamaan pohon ara. Saya berharap nanti waktu Coach Iren dia bisa menjelaskan dengan lebih baik. Jadi ada segitiga, bagaimana karakter, tetapi juga skill itu juga dibutuhkan. Ya. Jadi kalau karakter kita baik, tapi kita nggak punya skill, terpaksa kita harus tersingkirkan seringkali. Meskipun karakter kita baik, karaktermu baik, tapi saudara nggak punya skill, nggak ada buah yang dihasilkan, ya terpaksa seringkali kau dipinggirkan. Tapi mungkin nanti itu akan Coach Iren yang menjelaskan lebih dalam. Tapi mungkin kalau dari sisi saya seperti ini. Ujungnya kita harus menjadi dewasa.
ujungnya kita harus menjadi dewasa. Dan salah satu ciri kedewasaan adalah bagaimana kita bukan lagi menjadi yang digendong, tetapi kita menjadi orang yang menggendong. Kita bukan hanya setia, tetapi kita juga menggendong semua yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Saya selalu melihat anak saya. Saya tuh kalau memikirkan tentang Tuhan itu seringkali saya cuma pikir bagaimana saya mencintai anak saya, baik anak-anak pelayanan atau anak saya. Saya sangat senang menggendong anak saya. Tapi saya tahu dia nggak bisa selamanya saya gendong. Dan akan tiba waktunya dia akan jauh lebih besar dan dia akan menggendong saya. Menggendong dalam pelayanan, menggendong dalam apapun. Dan itu adalah tetap mimpi orang tua. Ya, saya tangkap dua kata adalah bukan saja kesetiaan tapi harus bertumbuh dewasa. Tentunya orang yang setia otomatis dia akan konsisten dalam sebuah konsistensi belajar, kejar Tuhan. Dia konsisten, otomatis rohnya, kerohaniannya akan bertumbuh dan dewasa. Dan kalau orang yang dewasa, bahkan dia akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah Roh Kudus. Mencitrakan pribadi Tuhan dalam hidupnya. Saya kira gitu ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ini kita ada kesempatan nih dengan pendeta yang bukan pendeta muda, tapi pendeta yang usia relatif muda dibanding kita. Yang diurapi dipakai Tuhan, menjelajahi pulau ke pulau, bahkan luar negeri dipakai Tuhan. Yang saya ingat hambanya ini punya anak. Anaknya sakit panas tinggi. Semua orang harusnya ke dokter, ke medis, ke ini, kasih ini. Tapi dibawalah ke pelayanan, dibawa nari anaknya. Panas sangat tinggi ya Jos waktu itu ya. 39,5 minggu. Iya, minggu akhirnya Tuhan sembuhkan. Iman ini tidak mudah, termasuk opa omanya, kakek neneknya itu, waduh gak boleh keluar, termasuk orang yang semua gak boleh. Dia bawalah si anak ini, dibawa untuk ke gereja, dibawa nari, dibawa pelayanan. Tapi ini sebuah iman yang dipertaruhkan. Ya saya kira itu, oke. Ada pertanyaan lagi, bagaimana menerima warisan rohani dari pemimpin yang secara efektif, dengan efektif, bisa menyerap dengan kuat dan cepat. Apakah bisa warisan diterima gitu? Kalau tidak ada namanya korban. Tentang warisan ini mungkin lebih panjang dan dalam ya. Tapi yang saya pelajari adalah seperti ini. Sangat jarang warisan itu bisa turun kepada seorang anak yang bersifat manja. Ini kita bisa melihat bagaimana si bungsu yang menerima warisan dan langsung hilang. Kita bisa melihat bagaimana, ya ini dia anaknya. Tada! Kita bisa melihat bagaimana anak-anak Daud, anak-anak Saul hampir tidak ada yang bisa mewarisi, anak-anak Salomo. Tapi saya lihat bagaimana hamba itu ujungnya bisa mewarisi. Bagaimana hamba Salomo, gimana pun dia mewarisi 10 suku hambanya Salomo. Dan saya melihat bagaimana hamba Elisa. Saya melihat bagaimana hamba Musa, Joshua, itu adalah yang ujungnya mewarisi. Nah, kenapa sih? Karena sikap anak adalah menuntut. Sikap anak adalah dimengerti dan bukan mengerti. Nah, sikap-sikap anak itulah yang seringkali harus sungguh kita ubah saat kita memutuskan untuk kita mau mewarisi. Karena mewarisi ini berbicara tentang mau mengerti, mau mencintai, mau percaya, dan bukan dilayani, bukan dikasihani, ya semuanya kebalikan. Jadi harus sungguh-sungguh ngerti kenapa banyak anak tidak bisa mewarisi dan kenapa budak yang bisa mewarisi. Kalau saudara baca di Alkitab setelah Elisa dipanggil, tidak ada cerita tentang Elisa selama 20 tahun. Dan 20 tahun kemudian barulah muncul cerita, lalu Elisa mewarisi Elia. 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun. Tidak ada cerita apapun tentang Elisa. Cuman ayat terakhir adalah Elisa menjadi hamba Elia. Nah, itu butuh waktu proses seperti Daud ya. Butuh waktu proses untuk menjadi dewasa. Oke, ini anaknya Josh ini anak Sum ini. Ya, sering tampil di Sum, wah luar biasa itu. Oke, ini pertanyaan lagi. Mengapa visi semula
pelayanan seseorang hamba Tuhan ketika dipanggil kok tidak dan sulit terwujud. Jadi mungkin adalah panggilan sebuah misi seorang hamba Tuhan untuk sesuatu panggilan ilahi. Tapi dalam perjalanan itu kok sulit terwujud kira-kira gitu ya. Wah, sangat terlalu banyak faktor ya. Tapi mungkin coba kita benar-benar tetap setia dan kita sungguh benar-benar isi cawan dan berdoa. Ya sekali lagi butuh berapa? 40 tahun untuk sampai Abraham melihat Ishak. Terus untuk Musa melihat tanah Kanaan butuh 40 tahun juga. Joshua 40 tahun. Untuk Yesus melihat keselamatan minimal butuh 3 tahun. Dan segala sesuatu butuh proses. Jadi bagaimana seringkali visi, sebenarnya bukan visi yang tidak terjadi. Mungkin kalau saya bisa berkata, seringkali ada fakta yang iblis jejerkan dan kelihatannya itu lebih benar dari kebenaran. Sehingga itu membuat kita tidak mau, dan bukan tidak mau lah, itu membuat kita sulit untuk tetap memegang janji Allah. Karena Berarti, iblis terus memberikan fakta, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, dan itu adalah fakta-fakta yang harus kita kebaskan seringkali. Berarti ada namanya istilah kita itu pemotong destiny. Destiny terpotong. Bisa juga salah satu itu. Betul. Karena faktor perjalanan itu terpotonglah destininya oleh berbagai faktor yang dari luar mempengaruhi hidup dia, mempengaruhi panggilan ilahi dalam hidupnya. Karena ekonomi, karena mungkin bukan ekonomi aja, ekonomi bukan minus saja, bisa juga karena zona kenyamanan. Ya kan, bisa plus, bisa minus itu. Oke, ini satu lagi pertanyaan, bagaimana cara untuk menghadapi kaum muda di gereja yang susah dikendalikan? Kadang banyak ide, namun seringkali kurang wise. Kaum muda itu tidak susah. Pada dasarnya gini, pada dasarnya semua orang itu punya tubuh jiwa roh. Pada dasarnya semua orang punya tubuh jiwa roh, makanan di tubuh gampang, kasih nasi goreng, kasih angsle, semua kenyang. Terus makanan di roh kita kasih firman Tuhan, kenyang. Tapi makanan di jiwa itu loh yang seringkali kita nggak bisa kasih ke anak-anak muda. Itu apa sih? Penerimaan, kita menjadi pendengar yang baik, kita menjadi teman, terus apalagi kita menjadi role model buat anak-anak kita. Itu yang panjang dan seringkali kita orang-orang dewasa tuh nggak tahan. Kita nggak tahan sama manja-manjanya, kita nggak tahan dengerin mereka curhat soal pria yang dia cintai di sekolah, kita nggak tahan mereka cerita soal ujian matematika yang susah, kan kita nggak tahan. Kita pengennya sekali tumpang tangan dia bertobat dan terima Tuhan Yesus. Itu yang kita pengen. Nah kan nggak bisa. Kita harus dengerin ceritanya. Kita harus dengerin bagaimana dia punya masalah di sekolah. Dia punya masalah sama pacarnya. Nah itu yang seringkali membuat segala sesuatu jadi susah. Coba berikan telinga untuk mendengar. Itu mentoring berarti ya? Bukan cuma mentor. Menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi best friend. Nah itu yang susah. Ya itu salah satu lah. Oke, itu namanya pemuritan juga ya. Orang betul. Mentoring pemuritan itu kan betul. Juga ini pengaruh itu. Satu lagi pertanyaan, Jos, mungkin Jos bisa baca di situ. Ini orang Mahanaim ini. Sorry, belum buka chatnya. Ya. Ko Joshua, saya mau ke Amerika, yang itu Pak, bukan? Ya betul. Oke, saya mau ke Amerika, ke San Francisco, ke Stanford University tahun 2022, 2 tahun ke depan. Gimana cara bertemu di luar negeri dari mana? Oke. Sebenarnya yang pasti yang pertama harus punya dasar yang kuat. Saya juga pernah tinggal di Malaysia 2 tahun. Dan kalau kita punya fondasi, punya dasar yang kuat, kita pasti bisa tetap bertumbuh. Karena pada dasarnya ini kan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tetap teorinya tetap di sana cari komunitas yang on fire. Tapi sebenarnya paling penting adalah apakah kamu sudah punya dasar yang kuat. Kalau kamu punya dasar yang kuat, kamu pasti bisa mempertahankan api itu. Ya nggak? Oke, mungkin Selin, kebetulan putra saya lulusan S2 di San Francisco. Dia bergabung dengan IFGF di sana. Oh iya, banyak tuh. Orang hamba Tuhan yang menurut saya cukup fire di gereja itu di San Francisco. Jadi boleh japri ke saya, nanti saya kasih nomor HP-nya.
dari hamba Tuhan ini, dari Ya. Gizi, dari orang Indonesia. Cukup bagus, saya pernah ke gerejanya, pernah melayani di situ. Oke, mungkin yang lain masih ada pertanyaan atau mau interaksi, silakan. 1 menit, kami persilakan kalau masih ada. Kalau saya hitung 3, kalau nggak ada kita tutup ya. Oke, saya kira gitu aja. Josh, sekali lagi kami minta Joshua bisa doa blessing buat kita Oke, yuk. malam ini. Oke, thank you Josh. Yuk, mari kita doa sama-sama. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biar sekali lagi Engkau pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan yang ajaib yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mengabdikan hidupnya kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan, sungguh beracaralah atas setiap kami. Jangan buat setiap kami menjadi tua. Ya. Dan ujungnya menghakimi banyak orang Tuhan. Ya. Tapi biar kami terus menyala-nyala on fire, terus membawa lawatan, membawa kesembuhan, membawa kemuliaan. Ya. Dan ujungnya kami akan melihat Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu, pakai setiap kami. Yes. Biar hidup kami menjadi portal bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mau berdoa untuk Pak Wesley, ya. Tim BSP semuanya sudah menyediakan Tuhan. Engkau yang terus berkati, Engkau yang terus beri pewahyuan-pewahyuan baru. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, pakai hidup mereka lebih lagi. Amin. Untuk semua kosan, untuk semua WL, pemain musik, semua Tuhan, pakai hidup mereka. Ya, ya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.